Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama mengucapkan lafaz basmalah diikuti dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita lanjutkan materi kita minggu lalu. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang pola dakwah Nabi Muhammad di Madinah, kemudian respon masyarakat Madinah terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiba di kota Madinah tahun 662 Masehi. Kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah menandakan zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Nabi memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong, sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. Adapun prioritasnya yaitu yang pertama membangun masjid. Masjid memiliki multifungsi, yaitu sebagai tempat melaksanakan ibadah, tempat tinggal, dan juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, pengajaran keagamaan, tempat untuk bermusyawarah, dan masih banyak lain sebagainya. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin yang berasal dari Mekah dan juga muslimin yang berasal dari Madinah. Dengan persaudaraan tersebut, Nabi menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama. Dengan begitu, Islam akan bersatu dan akan menjadi lebih kuat tentunya. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Perjanjian tersebut memuat aturan yang berkenan dengan orang-orang Muhajirin, Ansor, dan masyarakat Yahudi bersedia untuk hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam yang dikenal dengan Piagam Madinah. Kemudian, metode dakwah Nabi dalam membangun perekonomian di kota Madinah. Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat kota Madinah dengan cara yang pertama mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor sehingga dapat membantu saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Kemudian bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan lapangan pekerja bagi kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad. Itu yang pertama, persamaan sederajat, kemudian adanya prinsip keadilan, tiga, persaudaraan oleh ukhuwah Islamiyah, dan keempat, keteladanan Oke, kita lanjut respon terhadap dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal telah menyatakan kesetiaannya menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di kota Madinah. Perkembangan Islam yang sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan berusaha menghancurkan umat Islam yang berada di kota Madinah. Permusuhan kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam, antara lain yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Adapun sebab terjadinya Perang Badar diantaranya ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang.
Yang kemudian berita tentang pencegahan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal, lalu ia lalu marah dan mengirimkan pasukan yang berjumlah sekitar kurang lebih 1.000 orang. Di Lembah Badar, tepatnya pada hari 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi, peperangan terjadi antara pasukan kafir Quraisy dan umat Islam. Dalam pertempuran itu ketiga kafir Quraisy terbunuh. Kemenangan pun diperoleh oleh umat Islam. Kemudian yang kedua ada perang Uhud. Setelah kalah dalam perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap kaum Islam. Pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada awalnya pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy, tapi pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh sehingga mereka tidak fokus terhadap gerakan musuh. Akibatnya Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kemudian menyerang, putar balik dan menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah umat Islam. Nabi mendapatkan luka yang cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad, sehingga kafir Quraisy mengurangi serangannya. Kemudian yang ketiga ada perang Khandaq atau perang Ahzab yang terjadi tahun 5 Hijriah atau 627 Masehi. Mereka terdiri dari beberapa kabilah yang jumlahnya kurang lebih 10.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Salman Al-Farisi mengusulkan agar dibangunkan parit besar mengelilingi perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Lalu Nabi bekerja sama menggali parit yang besar. Akibatnya pasukan kafir Quraisy tidak dapat bertahan mengepung kota Madinah. Bisa dilihat ini ilustrasi gambarannya di saat masyarakat kota Madinah membuat parit. Yang keempat ada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah bermimpi pergi bersama dengan sahabatnya ke Mekah dan memasuki Masjidil Haram dengan aman. Mendengar itu, para sahabat merasa sangat senang. Maka setelah perang Khandaq selesai, Nabi Muhammad memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke kota Mekah dengan para sahabat beliau. Kafir Quraisy pada saat itu merasa khawatir akan tekad umat Islam untuk masuk ke kota Mekah tahun ini. Maka mereka mengutus Suhail bin Amr untuk menyusun naskah membuat perjanjian bersama Nabi, dan perjanjian tersebut dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah yang pertama yaitu kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian setiap orang diberi kebebasan bergabung mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad atau dengan kafir Quraisy. Kemudian setiap orang yang menyeberang kepada Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Kemudian pada tahun ini Muhammad harus kembali ke Madinah. Pada tahun berikutnya mereka diizinkan menjalankan ibadah haji. Saat itu Nabi memberitahu bahwa ia telah mendapat wahyu yang berisi kabar gembira tentang akan datangnya kemenangan bagi kaum muslimin. Wahyu tersebut ada di Al-Quran surah Al-Fatah ayat 27. Kemudian yang kelima, penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah. Nabi Muhammad mempersiapkan pasukan yang besar dalam rangka menakut-nakuti kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan pasukannya terbagi menjadi 4 kelompok masuk ke kota Makkah dari 4 penjuru, sehingga kota Makkah terkepung oleh umat Islam. Akhirnya tepat pada 1 Januari 630 Masehi, kota Mekah dapat dikuasai Nabi Muhammad dan umat Islam. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu Nabi menghancurkan berhala-berhala
ada sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah, itu dihancurkan oleh Nabi. Setelah itu Nabi memerintahkan Bilal untuk melakukan azan di atas Ka'bah. Kemudian umat Islam melakukan sholat berjamaah dengan Nabi, dan semenjak saat itu datanglah berbondong-bondong masyarakat Mekah untuk masuk Islam. Oke, baik anak-anak, segitu saja materi kita untuk hari ini. Harap dicatat yang perlu-perlu supaya kalian mempunyai pedoman lebih banyak ya. Kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.